Kami memang menamakannya laga hidup mati Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi karena kita harapkan Indonesia bisa meraih kemenangan untuk bisa memperpanjang peluangnya, untuk bisa berhenti setidaknya masuk ke 4 besar dan bisa mengikuti lagi babak kualifikasi lainnya atau juga babak berikutnya menuju Piala Dunia 2026. Untuk bisa memberi pandangan mengenai kekuatan timnas kita saat berhadapan dengan Arab Saudi malam hari ini. Juga sudah ada narasumber lainnya yang kali ini sudah ada di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sepertinya juga sudah siap-siap akan menyaksikan laga penting pada malam hari ini. Ada Bang Akmal Marhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Putri Viola. Baik Bang Akmal, kalau Bang Akmal ini saya bisa minta info soal bagaimana kondisi ruang ganti kayaknya. Karena seperti ada rahasia-rahasia yang Bang Akmal bisa bagi ke kita semua nih. Ini kan situasinya sepertinya tidak menguntungkan untuk pelatih Sinteyong. Ada tekanan-tekanan. Kemarin juga banyak sekali tagar stay out. Bahkan Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir juga mengatakan di ruang ganti bahwa kalian masih bersama kami atau tidak, begitu kan? Apakah program ini mau terus dilanjutkan atau tidak? Karena memang ini akan menjadi pembuktian. Nah, termasuk juga saya akan bertanggung jawab untuk mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Itu yang disampaikan. Belum lagi para pemain, ada yang ditinggal Kevin Dix cedera dan sebagainya. Jadi Bang Akmal, ada nggak informasi kepada kita begitu bagaimana situasi moral dari para pemain, situasi kebatinan yang bisa mempengaruhi jalannya pertandingan pada malam hari ini? Ya, situasi moral para pemain sejatinya agak sedikit terganggu ya secara psikologis setelah kita kalah 4-0 lawan Jepang. Ditambah lagi di pertandingan malam hari ini Kevin Dix juga dipastikan tidak bermain, bahkan semalam sudah kembali ke Belanda untuk kembali ke Denmark untuk bergabung dengan klubnya Copenhagen sekaligus proses terapi penyembuhan cedera yang dialaminya. Dan ini juga menjadi kabar buruk tentunya buat tim nasional Indonesia karena bagaimanapun Kevin Dix walaupun baru melakukan debut melawan Jepang, salah satu pemain yang sangat diandalkan di lini belakang. Dan kemungkinan pada malam hari ini ketika Kevin Dix absen, Eliano Reider mungkin akan masuk dalam line up 23 pemain yang akan diturunkan malam hari ini. Tapi Putri, yang paling penting adalah para pemain harus punya pikiran untuk menang menghadapi Arab Saudi. Jadi lupakan segala masalah ketika berhadapan dengan Jepang dan ini akan menjadi modal tentunya, apalagi pelatih Coach Sinteyong dalam latihan terakhir kemarin sudah menggambarkan keceriaan dan semangat para pemain. Ditambah lagi situasi di ruang ganti juga sudah sangat kondusif. Para pemain hari ini menyatakan akan memberikan yang terbaik buat Indonesia. Walaupun ada satu pesan yang paling penting adalah bahwa Arab Saudi yang kita hadapi saat ini bukan Arab Saudinya era Mancini. Waktu era Mancini kita tahan 1-1, ketika itu para pemain Arab Saudi sedang melakukan boykot agar Mancini segera dipecat dari kursi kepelatihan karena dianggap terlalu arogan. Dan kali ini Arab Saudi itu dilatih oleh Herner Renard yang merupakan pelatih dari Arab Saudi saat mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022 lalu. Dan kalau kita lihat bagaimana Herner Renard melakukan revolusi pemain, ini sangat luar biasa. 18 pemain di era Mancini tidak dibawa di pertandingan hari ini, termasuk kiper Muhammad Owais, kemudian Abdurrahman Gareb, termasuk juga diantaranya Salem Adosari tidak dibawa. Bahkan kalau kita lihat data yang dibawa saat ini, Herner Renard membawa 12 pemain baru, salah satunya 2 pemain yang bermain di Breskot Belgia, yakni Faisal dan juga Al Suhaili. Dan ini merupakan pemain yang sangat berbahaya, masih muda, usianya 21 tahun, dan itu sudah tergambar ketika bagaimana Arab Saudi bermain melawan Australia. Andaikan golnya tidak dianulir oleh video asisten referee, saya pikir Arab Saudi akan bisa memenangkan pertandingan ketika itu. Jadi sebenarnya PR sekarang adalah bagaimana kita tidak inferior berhadapan dengan Arab Saudi, karena rekor pertemuan kita sebenarnya punya rekor pertemuan lebih baik ketika melawan Jepang. Dari 16 pertemuan kita pernah 5 kali menang. Tapi
melawan Arab Saudi dari 13 pertemuan kita hanya 2 kali seri tahun 2013 ketika uji coba di Salam Malaysia, kemudian yang kedua kemarin ketika laga pertama di Arab Saudi kita tahan imbang 1-1. Selebihnya kita kalah, dan ini yang menurut saya harus dikedepankan oleh pelatih Sintayong, bagaimana kita tidak inferior dan kita jangan terlalu hormat kepada Arab Saudi, karena kalau terlalu hormat ini akan sangat berbahaya, kita akan punya rasa minder dan ada rasa takut di situ. Jadi yang paling penting di pertandingan kali ini adalah bagaimana para pemain menunjukkan penampilan terbaik dan juga melupakan kekalahan dari Jepang, karena ini momentum. Apalagi pesan Pak Erick Thohir, kalau kita mau bersama, saatnya kita saat ini bersama, dan ini kandang kita harus memenangkan pertandingan. Baik. Arab Saudi saat ini bukanlah Arab Saudi sama seperti tim yang waktu itu ditahan imbang oleh Indonesia di pertandingan pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika itu hasilnya adalah 1-1. Waktu itu di bawah asuhan Mancini. Saat ini kemudian dengan pelatih baru Hefrenat. Bang Hermansyah juga mungkin punya pandangan. Apalagi kalau kita tahu ini merupakan laga kedua di bawah asuhan Hefrenat. Kemarin kita sudah lihat pada saat melawan Australia. Tadi Bang Akmal juga sudah berikan penilaiannya. Ada penilaian tersendiri dari Bang Hermansyah. Mbak Putri, yang penting sekarang satu ya, mudah-mudahan Martin Paes selesai dievaluasi oleh pelatih kipernya akan lebih bermain lebih fokus lagi. Artinya apa? Ketika di pressure dari awal, Martin harus lebih tenang lagi. Artinya dia konsentrasi untuk ke samping atau ke kanan pemain kita. Karena kalau di tengah mereka pasti udah tinggal tunggu untuk kesalahan Martin Paes. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Ya baik, nggak adanya pelatih baru itu. Bukan hal yang menguntungkan juga sebenarnya buat tim nasional Indonesia, Bang Peri. Karena ternyata ketika melihat suasana ruang ganti dari Arab Saudi, para pemainnya ini termotivasi. Bahkan kalau yang kemarin ngambek, mogok begitu di bawah Mancini, sekarang mereka menyambut laga demi laga dengan penuh semangat di bawah pelatih ini. Ya, saya rasa eranya zaman Mancini ini kita bisa kemarin memenangkan pertandingannya. Dan zamannya sekarang ini, zamannya pelatih baru ini memang pemain-pemain dari Arab Saudi termotivasi. Karena ini juga kalau dibilang juga ini pelatih lama mereka juga dulu ya. Jadi kembali lagi. Jadi itulah yang buat motivasi pemain-pemain Arab Saudi ya. Saya rasa untuk pertemuan Arab Saudi dengan Indonesia itu 5 kali laga. Di sini Indonesia mengalami 3 kali kekalahan, 2 kali draw kan. Terakhir kemarin kita main di Arab 1-1 ya. Betul. Jadi mungkin pertemuan yang ke-6 ini ya motivasi untuk mereka mengalahkan timnas itu sangat tinggi sekali ya, karena termotivasi karena ada pelatih baru tadi. Dan kita juga nggak mau kalah dong pertemuan yang ke-6 kali, karena kita juga bisa main draw di kandang, masa kita nggak bisa main menang di kandang sendiri gitu. Untuk itu ya malam ini mungkin dengan kekalahan kita kemarin lawan Jepang 4-0 ya itu kita lupakan lah. Sekarang yang terpenting malam ini kita konsentrasi bagaimana caranya itu bisa memenangkan pertandingan melawan Arab untuk melaju ke babak berikutnya. Ya, penguasaan bola yang cukup dominan di bawah pelatih Hefrenat itu terlihat di Arab Saudi, terutama saat berhadapan dengan Australia kemarin. Pada itu laga tandang untuk Arab Saudi. Dan salah satu juga itu ada satu gol yang dianulir yang harus terjadi gol tapi dianulir. Kalau tidak dianulir mungkin Australia juga kalah ini. Ya, artinya Hefrenat sudah tahu siapa pasukannya, siapa para pemainnya. Tune in-nya mungkin lebih gampang, lebih cepat. Dan beberapa dari pelatih baru ini memanggil dari manggil pemain baru untuk memperkuat di timnas Arab Saudi sendiri. Dan yang harus diwaspadai dengan adanya pelatih baru yang sekarang di Arab Saudi ini mereka lebih banyak pelatih ini memanfaatkan bola-bola dari pemain flank sayap. Nah itu yang ini harus diperhatikan. Diantisipasi. Ya betul, ini harus bisa diantisipasi oleh dua wingback kita. Verdong dan Sandy Walsh ini juga harus bisa, kita harus konsentrasi ke situ. Baik, ya jika kiper kita kemudian harus meminimalisir blunder-blundernya, kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, menilai dari kiper lawan sendiri seperti apa, Bang Hermansyah? Saya lihat penampilan kiper dari Arab, melihat saya nonton kemarin lawan Australia, dia lebih tenang lagi dan lebih kuat di pertahanan dan dia cepat mengandurkan bola ke depan. Artinya kita harus jeli juga. Martin Paes ketika kita mendapatkan serangan balik harus akurasinya harus cepat ke samping ke kiri, karena Arab pasti mereka akan inisiatif untuk menyerang pressing dari awal. Baik. Dan kiper harus fokus 200%.
harus fokus, itu yang harus dilakukan. Saya sudah memegang line up ataupun juga starting 11 yang dikeluarkan oleh pelatih Sintayong untuk menghadapi Arab Saudi pada malam hari ini. Kita akan lihat bagaimana Martin Paes ini juga masih dipercaya untuk menjaga gawang dari Indonesia. Kemudian juga Jay Etzas masih juga mengemban ban kapten. Ada Rizky Ridho juga, pemain Indonesia yang terus dipercaya untuk bisa mengisi barisan pertahanan. Ada Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, diberikan kesempatan juga Bang Peri. Kemudian juga ada Rafael Strijk, Ragnar Oratmangun, kemudian juga Calvin Verdong, Ivar Jenner, ada Tom Hay, kemudian juga nanti dibutuhkan juga bagaimana pergerakannya di lini tengah. Kemudian ada Justin Hubner juga yang kita harapkan bisa kokoh menjaga pagar ataupun juga tembok dari Indonesia. Apa yang bisa Anda katakan dari line up ini, Bang Peri? Yang saya bisa lihat dari line up yang sekarang ini yang dibuat oleh Sintayong. Ini akan diperkuat di lini tengah ya. Kita mungkin akan di sini akan istilah kata akan berantem di lini tengah ya, melawan Arab ini ya. Karena memang di sepak bola ini kuatnya di lini tengah itu menentukan bagaimana tim ini kita bisa menang. Ya. Tapi di lini belakang saya rasa ini saya sangat setuju ya dengan adanya Rizky Ridho, Bang Jay dan Hubner kali ya. Betul, Hubner main ini tiga pemain belakang ini sudah, saya rasa chemistry ini sudah ketemu. Sangat daripada solid. Kemarin diturunkan Kevin Dix yang baru datang saya rasa chemistry ini belum ketemu. Jadi kemarin tuh kesalahan-kesalahan yang tidak perlu itu seperti kesalahan mendasar itu dibuat oleh mereka di pertahanan kita ya. Apalagi dengan kondisi kemarin keadaan situasi hujan. Apalagi sekarang kan keadaan juga situasi hujan. Ini berbahaya dengan bola-bola seperti ini, gampang direbut, gampang lepas juga kadang. Ya, jadi ini harus hati-hati. Dan di tengah di sini saya lihat Tom Haye dengan Ivar kalau nggak salah. Betul, ini mungkin untuk menggantikan Natachon ya. Mungkin Natachon kemarin lebih banyak bekerja ekstra ya. Mungkin agak lelah kondisi, mungkin agak dirotasi dengan Ivar. Saya rasa kondisi baru Ivar ini yang terkena akumulasi bisa bermain. Dan di sini juga ada Marcelino, ada Rafa, mungkin juga ada Oratmangun ya. Ini saya rasa tiga strikernya harus bisa bekerja sama. Kan. Di sini juga harus bisa seorang Marcelino kalau memang benar-benar main di inti, dia harus bisa mengeluarkan individu yang dia punya. Gitu. Baik. Sebelum nanti Bang Hermansyah bisa bercerita bagaimana kemudian Martin Paes ini bisa mendapatkan rasa aman ketika di depannya ini berdiri para defensa ataupun juga para penjaga pertahanan yang sudah cukup chemistry-nya ataupun juga sudah terjalin chemistry antara mereka. Nanti Bang Hermansyah berikan pandangan, tapi saya juga akan menuju ke Bang Akmal terlebih dahulu. Masih bersama kami ya Bang Akmal? Ya. Betul. Putri Viola? Ya, Bang Akmal, kalau tadi Bang Peri mengatakan ini fokusnya sepertinya adalah duel di lini tengah yang menjadi inti perseteruan di mereka yang akan dipercaya mengisi barisan tengah ini akan menjadi kunci siapa yang menjadi ataupun juga meraih kemenangan dalam pertandingan kali ini. Pandangan Anda, Bang Akmal? Ya, ada 3 perubahan signifikan ya dari tim kita saat ini. Beda dengan melawan Jepang di mana ada perubahan. Kevin Dix digantikan posisinya oleh Sandy Walsh. Kemudian Nathan Choaon posisinya digantikan oleh Ivar Jenner yang baru selesai hukuman akumulasi kartu. Dan ditambah posisi Yakob Sayuri digantikan oleh oleh Marcelino Ferdinand. Yang menarik justru saya melihat di bangku cadangan tidak ada Yance Sayuri, kemudian juga tidak ada Ramadan Sananta. Sintayong lebih memilih Hoki Caraka. Buat saya ini sangat menarik pilihannya. Ramadan Sananta dipanggil tapi juga 2 pertandingan tidak masuk line up. Padahal kalau kita bicara misalnya nanti kebutuhan kita untuk melakukan penyerangan ketika kita kalah tertinggal lawan Jepang, kita tidak punya alternatif lini serang di lini depan karena bagaimanapun Hoki Caraka masih terlalu muda. Kita lihat kemarin Rafael Strijk sebenarnya sudah habis staminanya, sudah ngos-ngosan di pertandingan, tapi tidak ada pilihan di lini depan sehingga kita tidak punya pilihan yang cukup baik di lini depan saat ini ya. Menurut saya lebih memilih Muhammad Ramadan Sananta dibandingkan Hoki Caraka karena Ramadan Sananta lebih berpengalaman tentunya karena berhadapan dengan tim sekelas Arab Saudi yang dibutuhkan adalah tim yang punya pemain yang punya pengalaman sekaligus yang siap secara mental untuk bermain karena bagaimanapun masuk line up ini kan akan menjadi pemain yang disiapkan untuk bermain nantinya ketika mungkin strategi dari Sintayong mengalami deadlock. Yang saya kritisi justru adalah bagaimana apakah mungkin Sintayong bisa bermain dengan pola strategi menyerang.
dengan komposisi pemain yang ada saat ini. Karena selama ini strategi yang dilakukan atau yang diterapkan adalah kompleks defense counter attack. Sementara kita kompleks defense-nya sudah cukup bagus, walaupun kita kebobolan 9 gol, tapi untuk counter attack ini sedikit masalah. Karena lini tengah kita kadang terlambat untuk mensupport lini depan ketika misalnya Rafael Strijk dapat bola atau kemudian Ragnar Orad-Mangun dapat bola. Jadi sekarang apakah kita bisa menang melawan Arab Saudi? Ini semua bukan tergantung kepada pemain, tapi bagaimana Sintayong menerapkan strategi. Kalau Sintayong bisa melakukan analisa yang jitu terhadap permainan Arab Saudi saat ini dengan memainkan pola yang sedikit berbeda dengan apa yang selama ini diterapkan dalam 5 pertandingan terakhir, ada potensi kita untuk bisa menang. Tapi kalau kemudian kita tetap bermain bertahan dengan dengan counter attack, saya agak ragu kita bisa memenangkan pertandingan. Karena kalau untuk menang ada syaratnya adalah harus mencetak gol. Nah, bagaimana bisa mencetak gol kalau kita kemudian bermain bertahan? Saya pikir PR ini justru tantangan ada di Sintayong, tapi saya percaya kalau Sintayong ketika dalam posisi kritis, aura keberuntungannya, aura kemenangannya biasanya muncul, dan itu sudah kita alami ketika misalnya di Piala AFF U23 ketika kita kalah 1-2 dari Malaysia, kemudian ketika kita hanya menang 1-0 lawan Timor Leste, keberuntungannya muncul, dan ketika di Piala Asia juga keberuntungannya muncul ketika kita hanya menang lawan Vietnam, tapi kita bisa lolos ke babak 16 besar babak 16 besar Piala Asia ketika itu. Artinya kita berharap sekarang bagaimana Sintayong bisa setidaknya hokinya muncul lagi di pertandingan melawan Arab Saudi, karena ini adalah pertandingan kunci ya. Kalau kita bisa menang melawan Arab Saudi, ini akan mengangkat moral kita, karena ke depan nanti kita akan tandang ke Australia, kemudian 2 laga kandang melawan Cina dan Bahrain, serta nanti ditutup oleh laga tandang ke markas Jepang. Jadi kalau untuk lolos ke peringkat ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, memang syaratnya menurut saya adalah kita bisa, kunciannya ada nanti di laga Bahrain lawan Cina. Kalau kita bisa menang melawan Cina dan Bahrain, maka otomatis kita bisa lolos ke babak 4 besar, babak keempat dengan berada di peringkat keempat minimal. Namun demikian sekali lagi melawan Arab Saudi ini akan menjadi kunci, karena ini akan menjadi menjadi kekuatan moral kita. Jangan sampai kemudian kita gagal menang atau bahkan kembali gara-gara salah strategi atau eksperimen di lapangan kita misalnya kalah. Ini akan sangat berbahaya. Bukan berbahaya buat posisi Indonesia saja, tapi berbahaya juga buat posisi Sintayong sebagai pelatih. Betul. Baik, Bang Amal terima kasih sudah memberikan pandangannya dan juga bagaimana persiapan dari kedua tim tadi. Selamat untuk bisa masuk ke dalam GBK dan juga bisa menyaksikan bagaimana performa timnas malam hari ini berhadapan dengan Arab Saudi. Terima kasih juga sudah berkenan diganggu waktunya. Terima kasih Bang Amal, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kelanjutkan perbincangan bersama Bang Hermansyah, Bang Ferry Sandria yang menemani saya di studio sesaat lagi.